kembali perlunya kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai eh, bahasa persatuan jelang pemilu Pilpres 2024. Karena kalau kita lihat terutama di media sosial ya, bagaimana perdebatan antara kubu pendukung satu dengan yang lain itu seringkali melontarkan hal-hal yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, dan itu jelas tidak konstruktif. Kenapa itu terjadi? Itu mari kita coba runtut alur nalar kita ya. Salah satu faktor yang mungkin bisa kita identifikasi adalah karena masih rendahnya IQ rata-rata penduduk Indonesia yang berkisar di angka 78, sekian, yang itu hanya beberapa level di atas simpanse ya. Ya silakan nanti kalau ada akademisi yang mampu memformulasikan itu dengan baik atau bahkan membantah alur berpikir ini, ya silahkan. Angka rata-rata IQ penduduk Indonesia itu kalau di ranking dalam skala dunia itu berada di ranking 130 dari 199 negara. Jadi itu ranking yang sangat tidak membanggakan. Nah, kenapa angka IQ rata-rata itu boleh dikatakan rendah? Barangkali adalah faktor kemiskinan. Kalau menggunakan tolok ukur yang ditetapkan oleh Bank Dunia, Indonesia tercatat masih sekitar 100 juta penduduk yang kategorinya miskin. Ya kalau menggunakan kategori yang dipakai BPS ada 26 juta, itu permainan penetapan angka garis kemiskinan ya. Kalau yang dipakai BPS menurut saya ya agak kurang logis. Karena apa? Karena dengan penghasilan 30.000 saja per hari itu tidak masuk kategori miskin. Padahal kalau misalnya untuk memperoleh penghasilan 30.000 itu harus mengeluarkan untuk bahan bakar 1 liter 10.000, maka tinggal 20.000 yang bisa untuk konsumsi, belum keperluan yang lain. Itu tidak masuk kategori miskin kalau menurut BPS. Maka ini agak sebaiknya kita menggunakan tolok ukur Bank Dunia ya. Jadi kita masih ada 100 juta lebih penduduk miskin. Kenapa begitu? Kenapa masih banyak penduduk miskin? Ini satu indikasi bahwa kita belum melaksanakan amanat konstitusi secara baik dan benar, terutama merujuk pasal 27 dan 33. Jadi runtut berpikir yang demikian, kalau masyarakat kita sepakat dengan itu, maka rakyat Indonesia siapapun yang mereka dukung itu akan mempunyai alur pikir yang kurang lebih sama. Jadi fokus pada kesejahteraan rakyat. Nah kalau sudah demikian, maka antara pendukung
Anies, Ganjar, Prabowo itu sama bahasanya. Toh kalau yang jadi Anies supporter Ganjar maupun supporter Prabowo itu juga berharap bahwa kebijakan yang diambil akan tidak menyimpang dari konstitusi. Demikian pula kalau yang terpilih adalah Ganjar maupun Prabowo, itu tetap harus berjalan di atas rel konstitusi. Jadi kita tidak perlu berselegang dengan bahasa-bahasa yang tidak konstruktif ya, cenderung memecah belah. Oke, sepakat. Salam konstitusi.